Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Wijaya, Muhammad Asyar, dan saya sendiri Pak Yudwi Ilyasa akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu dikonseptualisasikan kembali filsafat matematika. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup filsafat matematika. Ada 3 hal yang dianggap penting tentang filsafat dan pendidikan. Yang pertama adalah ada perbedaan antara pengetahuan sebagai produk akhir yang sebagian besar diwujudkan dalam bentuk dalil-dalil dengan kegiatan memahami atau kegiatan mencari pengetahuan. Yang kedua, ada perbedaan antara matematika sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dan bebas nilai dengan matematika sebagai sesuatu yang berhubungan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jaringan ilmu pengetahuan manusia. Yang ketiga, yaitu perbedaan ini memisahkan pandangan matematika sebagai ilmu yang objektif dan bebas nilai karena hanya terfokus pada logika internalnya sendiri. Oleh karena itu dipengaruhi oleh nilai-nilai manusia seperti halnya wilayah dan pengetahuan lainnya. Kemudian kriteria filsafat matematika. Yang pertama, pengetahuan matematika, hakikat, nilai kebenaran, dan asal-usul. 2. Objek matematika, hakikat dan keaslian. Yang ketiga, penerapan matematika, keefektifan terhadap sains, teknologi, dan wilayah lain. Yang keempat, praktek matematika, aktivitas ahli matematika baik di waktu sekarang atau di waktu lampau. Kriteria ini seharusnya digunakan untuk filsafat matematika manapun. Pengujian lebih lanjut tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran absolutis. Pengikut aliran logis, formalis, dan intuisionis adalah pengikut aliran absolutis. Yang kedua, aliran absolutis progresif. Absolutis progresif yang lebih memandang matematika sebagai akibat dari upaya manusia untuk mencari kebenaran daripada hasilnya. Filsafat absolut progresif secara umum memenuhi kriteria dibandingkan dengan filsafat absolut formal, meskipun secara keseluruhan tetap memberikan penentangan karena aliran ini memberikan ruang meskipun terbatas untuk para ahli matematika yang beraktivitas. Selanjutnya, Platonisme. Platonisme adalah pandangan bahwa objek matematika memiliki eksistensi objek yang nyata dalam beberapa wilayah ideal. Pandangan ini berasal dari Plato dan dapat dilihat dalam tulisan dengan aliran logis seperti Frege dan Raisson, dan juga kantor Bernoulli 1934, Hardy pada tahun 1967, dan Godel pada tahun 1968. Platonisme memiliki 2 kelemahan penting. Yang pertama, aliran ini tidak mampu menawarkan penjelasan yang tepat terkait dengan bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke dalam pengetahuan yang ada dalam wilayah Platonik. Yang kedua, aliran ini tidak mampu memberikan deskripsi yang tepat untuk matematika baik secara internal ataupun eksternal, karena aliran ini tidak dapat memenuhi persyaratan di atas. Platonisme ditolak sebagai filsafat matematika. Poin selanjutnya yaitu konvensionalisme. Pandangan pengikut aliran konvensionalis menyebutkan bahwa pengetahuan matematika dan kebenaran didasarkan pada konvensi, yaitu kesepakatan linguistik, atau lebih jauh kebenaran logika dan matematika memiliki sifat analitis, benar karena ada hubungan nilai dari makna istilah yang digunakan. Selanjutnya, filsafat matematika konvensionalis telah dikritik oleh penulis sebelumnya dengan 2 alasan. Yang pertama, dikatakan di sini bahwa aliran ini tidak banyak memberikan informasi. Yang kedua, penolakan dari Quine. Dia mengatakan bahwa kita tidak akan menemukan semua kebenaran matematika dan logika yang dikemukakan secara literal seperti aturan dan konvensi linguistik. Yang selanjutnya yaitu empirisme. Pandangan empiris tentang pengetahuan matematika. Empirisme naif untuk membedakannya dengan empirisme kuasinya Lakatos.
menyebutkan bahwa kebenaran matematika adalah generalisasi empirik atau pengamatan. Kami membedakan dua tesis empiris. Yang pertama, konsep matematika memiliki asal-usul empirik, dan yang kedua, kebenaran matematika memiliki dasar kebenaran empirik, maka diambil dari dunia nyata. Tersisa pertama tidak dapat disangkal dan telah diterima oleh bagian besar filsuf matematika. Tesis yang kedua ditolak oleh semua pihak kecuali penganut aliran empiris karena arahnya yang mengarah ke ketidakjelasan. Penolakan pertama beralasan bahwa sebagian besar ilmu matematika diterima dengan dasar alasan teoritis dan bukan empiris. Selanjutnya, empirisme kuasi. Empirisme kuasi adalah nama yang diberikan kepada filsafat matematika yang dikembangkan oleh Imre Lakatos 1976 sampai 1978. Aliran ini memandang matematika sebagai apa yang ahli matematika lakukan dan dengan semua kekurangan yang melekat pada aktivitas atau ciptaan manusia. Terus berikut ini adalah sketsa awal dari pemikiran empirisme kuasi. Matematika adalah sebuah dialog di antara orang-orang yang mencoba menyelesaikan persoalan matematika. Ahli matematika tidak bisa lepas dari kesalahan dan produk mereka, termasuk konsep dan pembuktian tidak dapat dianggap produk akhir atau sempurna, tetapi masih membutuhkan negosiasi kembali sebagai standar perubahan yang harus dilakukan dengan teliti, atau sebagai tantangan baru atau makna yang muncul. Sebagai aktivitas manusia, matematika tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sejarah dan aplikasinya ke dalam sains dan ilmu lainnya. Empirisme kuasi menampilkan kebangkitan kembali empirisme dalam filsafat matematika terkini menurut Lakatos pada tahun 1967. Selanjutnya, ada 5 tesis dari empirisme kuasi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika dapat keliru. Yang kedua, matematika bersifat hipotesis deduktif. Yang ketiga, sejarah adalah pusat. Yang keempat, penegasan pentingnya matematika informal. Yang kelima, dimasukkannya teori penciptaan pengetahuan. Ada pola sederhana untuk penemuan matematika atau pertumbuhan teori matematika informal. Pola tersebut terdiri dari tahap berikut. Yang pertama, dugaan awal. Yang kedua, pembuktian atau eksperimen atau argumen perubahan dari dugaan awal menjadi subdugaan atau lemah. Yang ketiga, kontracontoh global, yaitu kontracontoh untuk dugaan sederhana. Yang keempat, bukti pengujian kembali lemah yang salah untuk kontracontoh global adalah kontracontoh lokal. Selanjutnya, ada 4 tahap ini adalah inti dari analisa bukti, tetapi ada beberapa tahap standar berikutnya yang sering muncul. Yang pertama, bukti pengujian teori lainnya. Yang kedua, pengecekan hasil yang diterima saat itu dari dugaan aslinya dan yang sekarang dibuktikan kesalahannya. Yang ketiga, kontracontoh menjadi contoh baru, wilayah baru dari penemuan terbuka. Dan terakhir, dapat dilihat di sini bahwa inti filsafat matematika Lakatos adalah sebuah teori asal-usul pengetahuan matematika, yaitu teori praktek matematika dan teori sejarah matematika. Lakatos tidak menawarkan teori psikologi penciptaan atau penemuan matematika karena dia tidak menyentuh asal-usul aksioma. Definisi dugaan dalam pikiran per orang, fokus dia adalah pada proses yang merubah penciptaan individu menjadi pengetahuan matematika publik yang diterima luas terkait hal tersebut. Kriteria cukup dan empirisme kuasi. Empirisme kuasi menawarkan penjelasan sebagian tentang pengetahuan matematika serta asal-usul dan dasar kebenarannya.
Dalam hal ini, Lakatos menawarkan penjelasan yang lebih luas dibandingkan dengan filsafat matematika lainnya yang telah kita bahas jauh melebihi wilayah mereka. Karena teori Lakatos untuk asal-usul matematika memiliki banyak kesamaan dengan sains, keberhasilan penerapan matematika dapat disamakan dengan sains dan teknologi. Memberikan penjelasan tentang matematika terapan akan menjadi kekuatan terutama untuk menghadapi pengabaian yang ditunjukkan oleh filsafat matematika lainnya. Yang terakhir, kekuatan penting dari filsafat matematika Lakatos adalah bahwa filsafat ini tidak preskriptif. Yang terakhir, kekuatan penting dari filsafat matematika Lakatos adalah bahwa filsafat ini tidak preskriptif, dalam kurung menekankan penerapan metode atau aturan, tetapi deskriptif, yaitu memberikan penjelasan dan cenderung memberikan gambaran tentang matematika seperti apa adanya dan bukan seperti apa yang harus dipraktekkan dengan menggunakan matematika. Terkait dengan kritik sebelumnya, empirisme kuasi memenuhi kriteria pengetahuan matematik, aplikasi, dan praktek. Empirisme kuasi dapat dikritik berdasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada penjelasan tentang kepastian kebenaran matematika. Yang kedua, Lakatos tidak menguraikan hakikat dari objek-objek matematika atau asal-usul objek-objek tersebut. Yang ketiga, Lakatos tidak memberikan penjelasan tentang hakikat atau keberhasilan aplikasi matematika atau keefektifannya dalam sains, teknologi, dan di wilayah lainnya. Yang keempat, Lakatos tidak begitu mengembangkan untuk membawa sejarah matematika ke dalam inti dari filsafat matematika. Yang kelima, Lakatos tidak dapat memberikan dasar kebenaran untuk memasukkan tesis secara empiris ke dalam pendekatan filsafat analitis dengan menggunakan pijakan yang sama dengan metodologi logis. Yang keenam, filsafat matematika empiris kuasi. Lakatos memberikan alasan yang diperlukan tetapi tidak cukup banyak untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Yang ketujuh, tidak ada eksposisi sistematis dari empirisme kuasi yang dijelaskan secara detail untuk membantah penolakan terhadap dia. Publikasi Lakatos tentang filsafat matematika berisi studi kasus historis dan tulisan polemik. Secara keseluruhan dapat dilihat di sini bahwa kelemahannya utama dari empirisme kuasi adalah penghilangan. Kritik di atas yang diambil dari sudut pandang yang bersimpati tidak menyingkap kelemahannya mendasar. Kritik di atas hanya menunjukkan perlunya program penelitian, katakanlah untuk mengembangkan empirisme kuasi secara sistematis dan mengisi celahnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salahnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.